Tanya, ya Pak. Silakan. Terkait itu kan tadi kan kita disuruh ngisi untuk laporan penilaian ya Pak. Untuk metode penilaiannya seperti apa Pak? Apakah sudah tercantum di kertas kerja penilaian atau ada metode? Oke. Nah, untuk metode penilaiannya nanti kita akan diskusikan dalam pertemuan hari ini dan besok gitu ya. Pertemuan ini dan pertemuan berikutnya ini kita akan bicara terkait dengan sewa. Namun untuk hari ini mungkin kita akan diskusi terkait dengan konsep-konsep umum dulu terkait dengan sewa BMN itu apa saja gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita diskusi gimana cara teknik melakukan penilaian sewanya. Gitu ya, Mas Dava ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan Safi. Di pertemuan terakhir semua kelompok presentasi atau dipilih salah satu aja gitu, Pak? Ya, nanti perwakilan saja nanti akan kita undi nih. Ya, karena kan nggak mungkin ya semuanya, karena waktu juga nggak ada. Nanti kita akan di akhir pertemuan juga ada review juga gitu ya. Nanti kita lihat sikonnya. Yang jelas tidak semua, mungkin hanya perwakilan saja, 2 kelompok mungkin ya yang akan kita tunjuk untuk menyampaikan. Tapi tetap semua tetap mengumpulkan tadi ya, PPT tetap disiapkan, laporan dibuat gitu ya. Nah, tetap tinggal nanti waktu diundi siapa yang akan presentasi gitu aja. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke. Oh iya, saya pengen tanya nih, informasinya kakak kelasnya sudah pada penempatan ya? Nah, saya hanya dapat kabar-kabar yang itu tuh, ngalor ngidul gitu nih. Ada yang dapat data yang fix nggak? Berapa dan kemana saja penempatannya? Ada nggak datanya? Ada, Pak. Oh, ada ya? Kemana aja itunya penempatannya? Kalau dari prodi penilai sendiri itu kurang lebih 80-an orang ke Kemenq, terus bagian besar juga ke Pemprov Kaltim sama BPKP, Pak. Terus sama Pemda-Pemda lain gitu, Pak. Oh, ada yang ke BPKP ya? Oh iya iya iya. Dari berapa? Total satu angkatan ada berapa orang? 242, Pak. 242 yang 80 di keuangan ya. Keuangan. Oh, yang di BPKP berapa? Tahu nggak? Ada data nggak? Nggak Sekitar ada ya? 40-an, Pak, yang di BPKP. 40-an ya? Iya, Pak, penilai. Iya, iya. Sisanya kayak itu ya, Pemda ya. KL lain nggak ada ya? Kalau penilai nggak ada, Pak. Yang lain ada. Kalau jurusan lain ada ya di KL ya. Cuma kalau penilai nggak ada. hanya itu ya. Kementerian Keuangan, BPKP, sama Pemda. Ini ya, Pemda ya. Yang di Kementerian Keuangan kemana aja? Ke DJKN sama DJP aja, Pak, kalau lihat. Sama Sekjen. Ya, Sekjen. Oh, 3 itu ya. Sekjen di BPK, Pajak dan DJKN ya. Oke. Ya, mudah-mudahan yang inilah yang terbaik lah buat teman-teman semua nanti ya. Nggak ada yang tahu nih nasib nasib ke depan akan seperti apa. Kebijakan juga kita kan juga nggak ngerti ya. Nah, ini luar biasa juga ya, yang di Pemda lumayan banyak juga ya. Nah itu untuk acak juga tuh ya, untuk penempatan yang ke sana gitu, diacak juga ya sistemnya ya. Iya, Pak, masih belum kayaknya itu. Oh belum ya. Ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang terbaik lah ya.
Oke, kita mulai aja ya untuk diskusi kita di pertemuan kita hari ini. Oke, saya akan coba share dulu. Kelihatan ya? Oke, kita akan diskusikan terkait dengan pemanfaatan barang milik negara. Nah, beberapa hal yang akan kita diskusikan, ini konsep-konsep umum dulu terkait dengan pemanfaatan barang milik negara ya. Jadi pada saat awal kita sudah diskusikan bahwa di dalam proses pengelolaan barang milik negara itu ada namanya pemanfaatan, pemindahantanganan, gitu ya, penghapusan. Nah, di dalam proses pemanfaatan ini maka di sini juga peran seorang penilai membantu, ya, terutama dalam memberikan penilaian terkait dengan aset-aset yang akan dimanfaatkan. Nah, kemudian ini sudah kita diskusikan di awal ya. Jadi prosesnya, gitu ya. Jadi prosesnya memang mulai dari perencanaan sampai ke penghapusan, dan di situ ada ini ya, ada pemanfaatan dan pemindahantanganan. Nah, di sini peran seorang penilai. Nah, kita akan bicara terkait dengan pemanfaatan dulu. Nah, kalau kita melihat bagaimana kondisi saat ini, ya, hasil pemanfaatan BUMN, ada sempat loss tadi ya. Iya, Pak. Yang saya share sudah kelihatan loh ya. Untuk sekarang belum, Pak. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, memang ini ada kalau kita lihat ada pergerakan gitu ya terkait dengan PNBP dari pemanfaatan BUMN ya, ada perubahan ya, dari tahun ke tahun. Ya, jadi sempat mengalami kenaikan di tahun 2018, ya, kemudian ada penurunan kembali, ya kan. Nah, kenapa dia mengalami penurunan, ya kan? Tentunya banyak faktor ya, banyak faktor kenapa sih penerimaannya itu menjadi turun dari pemanfaatan. Ada kemungkinan bahwa BUMN yang dimanfaatkan itu dia tidak diperpanjang lagi, gitu ya. Sudah berakhir masa sewanya, masa kontraknya, sehingga dia tidak diperpanjang lagi. Dan cukup signifikan ya, di tahun 2018 ke 2019 menurun cukup banyak ya, hampir 1 triliun penurunannya. Nah, kemudian dari sisi jenis-jenis pemanfaatannya sendiri itu mungkin ada yang dalam bentuk sewa, ada yang dalam bentuk kerjasama pemanfaatan atau bisa disebut dengan KSP begitu ya, atau sistem yang KSP infrastruktur, kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Nah, sewa yang sederhana itu biasanya sewa ya. Sewa itu biasanya di BUMN itu banyak disewakan, misalnya aula ya. Nah, di kantor-kantor ada aula, kemudian ada space-space yang kosong disewakan untuk kantin ya, atau kita lihat banyak juga ATM yang ada di kementerian lembaga. Biasanya kan ya, setiap kantor, ya, kantor-kantor tertentu itu kita lihat ATM. Nah, itu di sana juga mereka melakukan sewa begitu ya, dari banknya itu dia melakukan sewa terhadap BUMN tersebut.
Nah, kalau kerjasama pemanfaatan ini sekarang lumayan banyak ya. Nah, baik itu untuk hotel, lapangan golf, dan yang sekarang lagi ramai untuk kerjasama pemanfaatan ini adalah pelabuhan, dermaga. Ya, ini banyak sekali. Ya, jadi karena kebijakan pemerintah saat ini adalah untuk membuat satu single tarif gitu ya terkait dengan kepelabuhan. Sementara di dalam pengelolaan saat ini itu ada 2 pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Ya. Nah, kalau pemerintah biasanya dia kesah bandaran, ya, KSOP ya, kesah bandaran. Ini adalah di Kementerian Perhubungan. Mereka ada pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan yang pelabuhan-pelabuhan ini dia ada tarifnya begitu ya. Nah, kemudian di sisi lain dari pihak swasta itu ada kalau kita kenal namanya Pelindo. Ya kan? Nah, Pelindo ini juga mereka proses bisnisnya adalah sama di pelabuhan juga. Nah, biasanya Pelindo dan Kementerian Perhubungan pelabuhannya ini bersebelahan. Bahkan kadang ada yang satu lokasi begitu ya. Tapi tarifnya itu berbeda. Nah, karena tarifnya berbeda, maka ini menjadi persaingan yang tidak sehat. Ya, makanya kemudian pemerintah dalam hal ini membuat sebuah kebijakan supaya ada tarif tunggal di dalam pelabuhan, maka biasanya banyak pelabuhan-pelabuhan yang milik Kementerian Perhubungan ini diubah, ya, disewakan dalam bentuk, dimanfaatkan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak Pelindo begitu ya. Jadi nanti BUMN yang tadinya dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, pelabuhan-pelabuhan itu kemudian diproses kerjasamakan dengan PT Pelindo, dikelola oleh satu manajemen ya oleh Pelindo. Nanti ada mekanisme bagi hasil terkait dengan aset BUMN yang dikerjasamakan itu. Nah, itu konsep KSP. Kemudian kita juga mengenal ada konsep kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Nah, ini biasanya terjadi di proyek-proyek strategis nasional yang cukup besar gitu ya. Nah, sekarang yang lagi proses itu adalah KCIC ya, kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kan? Itu kan kalau teman-teman di Jakarta, kemudian daerah Bekasi, Purwakarta, Bandung, itu ada tiang-tiang panjang yang disiapkan ya untuk pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Nah, ini konsepnya lahannya itu adalah punya lahan Kementerian Perhubungan. Ya, ini kemudian ini dikerjasamakan pemanfaatannya ya untuk mendukung infrastruktur dalam hal pembangunan jalan ya transportasi untuk kereta cepat ini. Nah, ini konsep dari SPI gitu ya. Nah, latar belakang kenapa pemanfaatan dilakukan ini sebenarnya ada regulasi-regulasi yang sudah mengaturnya, ya, diantaranya PP 28 ya yang merupakan perubahan dari PP 27 tentang pengelolaan PMN dan PMD. Di sana ada mekanisme pemanfaatan. Ya, kemudian di Perpres 32 tahun 2020 tentang pembiayaan infrastruktur ya juga diatur di sana. Nah, kemudian dalam hal bagaimana supaya proses bisnis dalam dunia usaha ini juga diakomodir tentunya ya dalam rangka pengelolaan untuk tata kelola pemerintah yang baik, ya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN, yang optimalisasi penerimaan negara bukan pajak juga, dan mendukung perkembangan dunia usaha. Jadi kalau dengan adanya konsep sewa, terutama KSP dan KSPI ini, ya maka tentunya dunia usaha ya akan mengalami peningkatan. Kita tahu bahwa ketika
BUMN ini dikelola oleh pemerintah ini banyak sekali keterbatasan, terutama terkait dengan anggaran gitu ya. Namun ketika sudah dikelola oleh pihak swasta, maka karena mereka dananya cukup sehingga relatif bisa dikembangkan secara maksimal BUMN ini ya. Sehingga dengan berkembangnya objek tadi dengan pengelolaan swasta, biasanya objek-objek ini menjadi lebih maju begitu ya. Nah, tadi terkait pelabuhan ya, dengan adanya konsep KSP maka pelabuhan itu nanti akan dikembangkan menjadi lebih baik oleh Pelindo gitu ya, dengan harapan tentunya pemanfaatan proses transportasi kapal di pelabuhan itu mengalami peningkatan. Nah, nanti kan akan berdampak kepada sektor-sektor ekonomi yang ada di kawasan-kawasan sekitar pelabuhan itu dan tentunya di daerah yang ada pelabuhan itu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan jenis-jenis pemanfaatan BUMN itu sendiri ya, itu ada nanti kita akan lihat dalam bentuk sewa, ada juga yang dalam bentuk pemanfaatan itu pinjam pakai ya, KSP, BGS, PSG, KSPI dan kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, namun yang ini kayaknya sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi hanya ada sewa, KSP, BGS, PSG, ya, KSPI, ya, dan kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur atau biasa disebut dengan ketupi gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Oke, saya ini untuk regulasinya sendiri ya, regulasi di pemanfaatan itu sekarang kita menggunakan ini ya, PMK 115 tentang pemanfaatan barang milik negara. Nah, di situ skemanya adalah sewa, kemudian KSP, BGS, PSG, KSP dan ketupi tadi ya. Pinjam pakai ini masih menjadi salah satu alternatif, namun masih jarang digunakan di dalam penggunaannya. Nah, ini terkait dengan pokok-pokok perubahan di dalam PMK 115-nya. Gitu. Nanti silahkan teman-teman dibaca sendiri. Oke, kita akan coba lanjutkan terkait dengan skemanya sekarang ya. Nah, pertama adalah sewa. Jadi sewa ini ya, sewa itu konsepnya pemanfaatan BUMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan tunai. Ya, jadi konsep sewa itu dia menerima imbalan tunai. Jadi kalau misalnya nanti kalau teman-teman lihat sewa BUMN, ATM atau ruang usaha dan sebagainya itu pembayarannya dilakukan di depan biasanya. Ya, jadi nanti sewa 3 tahun misalnya atas ruang ATM atau 5 tahun, nah dia bayarnya di depan. Ya, nah ini konsep sewa ya. Tolong ini diperhatikan ya terkait dengan konsep-konsep sewa ini. Kemudian kalau KSP, ya, nah KSP ini tentunya pendaya gunaan BUMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Ya, biasanya ini nanti terkait dengan jangka waktu yang cukup panjang ya antara 30 tahun KSP itu dan bisa diperpanjang lagi. Ya. Kemudian kalau KSPI itu dalam rangka penyediaan infrastruktur, ya. Nah, kemudian ada BGS-PSG itu pemanfaatan pihak lain gitu ya. Objeknya itu biasanya bangunan atau sarana ya yang didaya gunakan dan biasanya ini berhubungan dengan kegiatan pemerintahan. Karena salah satu persyaratan di dalam bangun guna serah atau bangun serah guna itu ada persyaratan bahwa
objek yang dikerjasamakan ini 10% itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah gitu. Ya. Jadi bedanya ya kalau sewa itu ya kita ngomongin tadi PMN yang disewa tadi sifatnya biasanya dia umum. Kalau KSP itu lebih ke bisnis. Ya. Nah kalau jadi kalau KSP itu bisnis, maksudnya bisnis itu memang kita anggap ini aset yang akan dibisniskan begitu, sehingga pembagiannya nanti hasilnya juga konsep bisnis begitu. Nah kalau KSPI ya itu dia sebenarnya lebih ke infrastruktur. Jadi pemerintah sifatnya dia tidak bisnis, tetapi bagaimana supaya infrastruktur itu terbangun. Ya, sehingga nanti pembagian hasilnya pun ya itu berbeda dengan yang sifatnya bisnis ini. Nah, kemudian kalau yang BGS dan BSG ya, itu sifatnya biasanya dia itu tadi pemerintah mau bangun gedung pemerintah, tetapi dia tidak ada dana gitu ya. Ada pihak swasta misalnya, oh ini saya bangun dulu, nanti saya akan manfaatkan 10% digunakan oleh pemerintah misalnya. Nah, namanya konsep BGS PSG. Nah, kalau pinjam pakai itu ya biasanya dari pusat ke daerah atau sebaliknya, begitu ya. Nah, tidak ada kos atau tidak ada biaya yang dikeluarkan, penerimaan yang dikeluarkan atas konsep pinjam pakai ini. Nah, kalau ketupi ya ini mengoptimalisasi BUMN untuk meningkatkan fungsi BUMN guna mendapat pendanaan. Nah, jadi konsep ketupi itu sebenarnya ini konsep yang agak khusus ya. Jadi dia kerjasama di mana hasilnya ini diterima di depan untuk mendanai proyek yang lain. Nah, begitu. Nah, ini konsep ketupi. Nanti kita akan lihat secara detail. Izin bertanya, Pak. Tunggu, silakan. Yang di slide ini itu antara KSP dan sewa, Pak. Kan kalau sewa itu dia lebih ke umum, sedangkan KSP dia lebih ke bisnis. Itu contoh real aset-asetnya seperti apa ya, Pak? Atau dari kedua hal ini asetnya itu bisa sama, Pak? Oke, nah pertanyaan bagus nih dari Mika ya. Nah nanti kita lihat di sini. Nah bedanya di sini nih. Oke. Nah ya jadi kita akan lihat apa sih bedanya antara tadi pertanyaan dari Mika, sewa dengan KSP itu apa sih? Nah kan. Jadi kalau sewa itu pertama mitra atau penyewa ya, penyewa itu dia perorangan, bisa boleh perorangan. Nah jadi misalnya ada ruangan kantin gitu ya yang kosong di area sebuah kantor, kemudian ada si A mau jualan di situ misalnya. Boleh ya dia menyewa ruang kantin itu. Jadi sifatnya bisa perorangan. Ya, bisa perorangan. Bisa juga BUMN atau BUMD. Misalnya perbankan ada mau pasang mesin ATM. Ya kan? Nah, boleh, ya kan? Nah, kalau perorangan juga bisa misalnya itu apa? Gedung pertemuan. Ini kan banyak juga ya, kita lihat gedung-gedung pemerintah gitu kan. Oh, ada orang mau kegiatan mantenan gitu kan. Nah, disewa oleh sifatnya perorangan. Nah, ini boleh. Ya. Nah, kalau yang KSP itu dia harus BUMN atau BUMD atau swasta, kecuali perorangan. Jadi tidak boleh perorangan. Ya. Nggak boleh kalau KSP itu perorangan tidak boleh. Bedanya di situ. Ya, terkait dengan mitranya. Terkait dengan objeknya. Objeknya sebenarnya dia sama. Tanah, bangunan, selain tanah dan bangunan. Cuman, nah skalanya ini, jangka waktu sewanya. Sewa biasanya maksimal 5 tahun. Dapat diperpanjang 5 tahun, sewa perpanjang lagi 5 tahun, perpanjang lagi 5 tahun, meskipun saat ini ada aturan sewa yang bersifat khusus ya. Nah, sewa yang khusus ini sewa yang bisa boleh jangka panjang, tapi itu ada persyaratan khusus. Tapi secara umum maksimal 5 tahun. Nah, kalau KSP itu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang. Karena tadi, ya, seperti yang saya contohkan tadi, KSP ini konsepnya bisnis.
Kalau seorang pengusaha gitu ya, nah dia pengen investasi di pelabuhan, ya kan nggak mungkin kan dia hanya 5 tahun. Investasi yang dikeluarkan kan cukup besar gitu ya. Dia tentunya menghitung cash flow dia jangka waktu payback period saya ini berapa tahun ketika harus melakukan investasi di pelabuhan misalnya, ya kan? Sehingga akhirnya ya tadi kebijakannya dia maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, ya, dapat diperpanjang. Yang tadi misalnya pelabuhan ya, investasi pelabuhan, Pelindo tadi BUMN misalnya. Pelindo dia melakukan investasi BUMN yang punyanya Kementerian Perhubungan tadi diambil alih gitu ya, kemudian dikembangkan, dibangun tambahan dermaga misalnya kan, kemudian ditambah fasilitas yang lain gitu kan, sehingga dia akan menjadi pelabuhan-pelabuhan mungkin yang tadinya lokal menjadi pelabuhan internasional misalnya. Kan butuh investasi yang besar ya. Nah, ini dia maksimal 30 tahun dan bisa diperpanjang. Nah, itu bedanya dengan KSP dan sewa. Jadi KSP ini murni bisnis. Nah, kemudian KSPI gimana kalau KSPI? Nah, KSPI ini dia penyediaan infrastruktur. Boleh, nah ya boleh BUMN, PT, koperasi, bahkan dia badan hukum asing juga bisa. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, KCIC misalnya kan, pemanfaatan tanah dari Jakarta ke Bandung yang punya perhubungan dimanfaatkan untuk pembangunan kereta cepat. Itu kan kerjasama Indonesia dengan Cina ya. Nah itu korporasinya dia asing gitu ya, jadi badan hukum asing. Nah dia jangka waktunya lebih lama lagi karena investasinya lebih besar gitu. Ya, lebih besar. Ya dia maksimal 50 tahun dan dapat diperpanjang. Ya. Nah, Ketupi juga sama, hampir sama seperti KSPI sebenarnya. Dia lebih ke ini tadi ya, bagaimana supaya fasilitas atau infrastruktur itu tersedia begitu karena keterbatasan anggaran negara. Nah, bagaimana dengan BGS dan BSG? Nah, ini yang agak berbeda nih, ya. Kalau mitranya sama seperti KSP, nah, cuman objeknya itu hanya tanah. Kenapa? Ya karena akan dibangun di atasnya gitu, oleh calon mitra tadi. Jadi yang disewakan dia yang dikerjasamakan oleh tanah kosong. Ya, kemudian via mitra tadi dia akan membangun ya bangunan yang ada di atasnya. Dan maksimal 30 tahun tidak dapat diperpanjang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau yang lain bisa diperpanjang, ini bisa diperpanjang. Ini bisa. Ya, ini bisa sih. Nah, yang tidak bisa diperpanjang itu ini. Kenapa demikian? Karena memang konsepnya nanti supaya setelah 30 tahun itu bangunan itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan. Ya, jadi misalnya tadi ya pemerintah nggak punya anggaran untuk bangun kantor, gedung misalnya kan, oke swasta bersedia membangun, ya kan, sebuah lahan kosong dibangunlah sebuah gedung, ya kan, gedung itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk disewakan. Tapi 10%-nya ya space yang ada 10% tadi ada pemerintah di situ. Nah, nanti setelah 30 tahun gedung itu menjadi milik pemerintah. Ya, nggak diperpanjang lagi, tapi gedung itu kemudian menjadi milik pemerintah. Nah, itu konsep ya konsep dari BGS atau BSG gitu ya. Ya, jelas ya teman-teman ya terkait dengan 5 hal ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Monggo silakan. Terkait dengan BGS sama BSG ini, Pak. Kan tadi Bapak berarti kalau udah 30 tahun, dia berarti bangunan tersebut menjadi milik pemerintah ya, Pak? Nah, dalam hal ini, Pak, apakah pemerintah setelah masa pemanfaatan tersebut, tanah tersebut akan dipindah tangankan ke pihak lain, itu dengan cara langsung dimusnahkan bangunan tersebut untuk mencari pengguna baru, atau pemerintah masih memanfaatkan
bangunan tersebut? Hal apa yang mungkin menjadi pertimbangan dari pemerintah? Oke, jadi makasih Mas Arno. Jadi konsep bangun guna serah itu dan bangun serah guna itu konsepnya adalah kerjasama antara pemerintah dengan mitra, ya, di mana pemerintah ini nggak ada anggaran untuk bangun kantor misalnya, nggak ada anggaran untuk bangun pasar misalnya. Ya, kalau di Pemda itu kan misalnya nih bangun pasar itu tanggung jawab Pemda, ya, bukan masing-masing ini ya, bukan masing-masing lot atau orang yang space nyewa di situ, tidak, tapi Pemda yang punya tanggung jawab, ya kan? Karena ini kan regulasi berlaku juga sebenarnya di barang milik daerah ya. Nah, karena pemerintah nggak punya, begitu ya, nggak punya, ya kan, maka itu dia buka kesempatan buat swasta yang mau investasi, ya kan, untuk menyelenggarakan proyek itu, gitu. Ya, oke, saya misalnya ada BUMN, saya sanggup nih, atau biasanya mungkin BUMN misalnya kan kita ada perusahaan-perusahaan konstruksi ya kalau di BUMN ya. Oke, saya siap nih bangun sebuah gedung kantor, karena kalau BUMN, BUMD membuat swasta itu kan mereka juga berpikirnya bisnis ya. Oh, ini nanti kalau saya bangun gedung perkantoran, kemudian saya sewakan, penerimaan saya dari hasil sewanya seperti ini, kos yang saya keluarkan sekian, berarti saya masih untung, kan gitu ya. Sehingga ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan membangun tersebut. Cuman tadi ya persyaratannya, kalau di KSP itu pemerintah nggak boleh menempati di situ, murni swasta bisnis begitu ya. Jadi pemerintah nggak boleh, saya minta jatah nih, ya minta jatah, maksudnya space lahan ini untuk pemerintah, nggak bisa. Tapi kalau BGS memang syaratnya begitu, ya syaratnya itu 10% dari bangunan yang dibangun itu harus ada pemerintah di situ. Jadi kalau misalnya tadi swasta mau bangun gedung, 10%-nya harus dilepaskan untuk ditempati pemerintah. Oke. Kalau misalnya pasar tadi, ya mungkin 10%-nya ditempati oleh kantor pasar, itu kan ada biasanya ada kantornya. Dari pihak Pemda misalnya kan, oke, saya minta space sekian persen untuk kantor saya ngawasin pasar itu, misalnya seperti itu kan. Nah, itu konsepnya. Terus kemudian bagaimana setelah berakhir? Nah, setelah berakhir, kalau tadi ya setelah berakhirnya ini kenapa nggak diperpanjang? Karena targetnya, karena tadi awalnya adalah pemerintah nggak punya anggaran, pengen bangun, kemudian setelah bangun ya itu menjadi milik pemerintah gitu. Kenapa nggak diperpanjang? Karena bangunan yang sudah dibangun itu supaya dimanfaatkan sendiri oleh pemerintah. Ya, bukan kemudian ini nggak diperpanjang, kemudian yuk kita bongkar, kemudian kita bangun lagi bangunan lain. Enggak. Justru supaya apa? Dalam jangka waktu 30 tahun itu, nah itu ada persyaratan di dalam BGSPSG itu, bahwa mitra harus memelihara bangunan. Misalnya ya, harus pemeliharaannya harus jelas. Kalau ada penelitian harus dijaga. Ya, kalau ada lift yang harus dipelihara supaya nanti setelah 30 tahun kondisi ya bangunan yang dibangun ini masih bisa dimanfaatkan oleh pemerintah gitu. Ya. Nah, itu makanya konsepnya dia pakai BGSPSG. Ya, jadi nggak diperpanjang. Kenapa nggak diperpanjang? Karena mau dipakai sendiri. Ya. Nah, tadi kalau gedung kantor yang tadinya hanya dikasih 10%, setelah 30 tahun ya pemerintah akan memanfaatkan semuanya. Ya, 100%-nya milik pemerintah. Ya kan, digunakan untuk kantor dia sendiri begitu. Nah, kalau ada space yang kosong misalnya ya kan kita bisa menyewakan. Nah, konsep sewa misalnya kan mengoptimalkan BMN nanti konsepnya gitu. Ya, itu ya Mas Arnold tadi ya. Ada yang lain? Lagi Pak. Ya, monggo silakan. Kalau untuk pembangunan jalan tol itu misalkan itu tanah pemerintah, itu
Bisa kita katakan satu base-nya nggak, Pak? Oh, bukan. Nah, kalau tol itu dia biasanya ini KSPI, ya, kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Nanti kita lihat, nah, biar teman-teman lebih jelas lagi, bedanya apa terkait dengan PNBP-nya. Nah, ini kan kita baru lihat terkait dengan objek ya. Nah, baru objek jangka waktu. Nah, bagaimana dengan ini PNBP-nya? Nah, ini kita akan lihat secara lebih detail di sini. Sebentar ya. Ini sebenarnya banyak, cuman kita karena waktu terbatas ya, kita langsung ke ini aja, perbedaan-perbedaan aja. Ini ada nggak ya rekapnya ya? Kalau nggak ada ya kita satu-satu. Nggak ada, berarti kita lihat satu-satu. Ya, bedanya di mana? Oke, mulai dari sewa. Oke. Sewa terkait dengan penerimaan kita apa sih? Ya, jadi penerimaan negara dari sewa itu dalam bentuk uang sewa. Uang sewa tadi kan jangka waktunya, jangka waktunya tadi kan 5 tahun ya, maksimal ya. Nah, kemudian dia dalam bentuk ini, pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus tunai. Nah, ini ya, jadi konsep sewa itu dibayar tunai di depan. Oke, jangka waktunya dia bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksimal 5 tahun, dan bisa diperpanjang. Oke, itu kalau sewa BUMN. Nah, ini karena menjawab Arnold tadi ya terkait dengan apa itu tol. Nah, bagaimana dengan tol, gitu ya? Jadi kita biar tahu dulu nih. Jadi sewa BUMN itu dia konsepnya bayar sewa dibayar tunai. Oke, nah kemudian bagaimana untuk yang ini, yang KSP. Nah, KSP, ya dalam hal KSP maka dia ada 2 penerimaan. Nah, ini. Nah, penerimaan KSP, kerjasama pemanfaatan, yang konsepnya adalah bisnis, itu penerimaan negara, itu pertama ada namanya kontribusi tetap. Oke. Kemudian ada pembagian keuntungan, dan nanti di periode akhir, periode setelah berakhirnya itu barang-barang yang di KSP kan menjadi milik pemerintah kan gitu ya. Nah, ini dalam semua perjanjian kerjasama kan sama semua nih konsepnya ya. Nah, yang bedanya di sini ada kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Jadi kalau konsep KSP, konsep bisnis itu pemerintah dia menetapkan namanya pembayaran kontribusi tetap. Biasanya itu besarnya ditetapkan dari nilai aset kita, ya, dan dibayarnya di depan, ya, di depan untuk kontribusi tetap pertama, ya, di depan untuk kontribusi tetap, dan ini dibayar namanya kontribusi tetap itu dibayar tetap setiap tahun. Oke, nah makanya dia biasanya ada peningkatan setiap tahunnya. Jadi misalnya aset kita 1 triliun, kontribusi tetap ditetapkan misalnya 500 atau ya 500 juta misalnya ya, misalnya 500 juta per tahun. Ya, kemudian akan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar inflasi, misalnya naik setiap tahun 3% misalnya. Ya, ini sebagai contoh KSP tadi misalnya pelabuhan tadi ya.
Nah, saya ambil contoh sebagai KSP atas pelabuhan. Jadi ada kontribusi tetap yang harus dibayar. Yang kedua, selain kontribusi tetap, juga ada namanya pembagian keuntungan. Ya, jadi kalau bisnisnya tadi untung, maka dia harus bagi hasil dengan pemerintah. Misalnya, ya kan, kalau pemerintah misalnya dapat 30%, ya kan, swastanya 70%. Ya. Nah, kalau kontribusi ini tadi jumlahnya tetap, misalnya 500 juta tadi. Ya. Jadi per tahun dapat 500 juta. Selain itu dia juga ada pembagian keuntungan yang disesuaikan dengan ini, ya. Keuntungan yang diperoleh oleh mitra tadi. Biasanya ini lebih kecil biasanya. Ya, pasti pemerintah biasanya lebih kecil dibanding dengan swasta karena pemerintah sudah dapat ini. Ya, selain nanti ada KSP. Nah, itu kalau KSP. Bagaimana dengan KSPI? Nah, yang tadi ditanyakan. Bagaimana dengan KSPI yang berupa tol tadi? Nah, penerimaan KSPI itu yang hasil ini semua sama ya hasil. Ada namanya clawback. Ya, apa itu clawback? Clawback itu pembagian hasil jika mitra sudah untung dalam melakukan investasi itu. Jadi misalnya, karena KSP itu investasinya besar sekali, jadi swasta itu melakukan investasi di infrastruktur itu tidak sedikit, besar sekali. Misalnya pembangunan tol sekarang ini ya, konsep tol yang sekarang dibangun oleh pemerintah Pak Jokowi, ini konsepnya KSPI semua. Pemerintah menyiapkan lahan tanahnya, infrastruktur pembangunan di atasnya oleh investor. Makanya konsep ini semua bisa berjalan. Ya kan? Di Jawa semua tol sudah terhubung dari ujung ke ujung, Sumatera juga sudah mulai banyak kan? Karena konsepnya ini. Nah, kenapa mitra mau? Nah, kenapa kok dia mau melakukan investasi di tol gitu ya sedemikian besar gitu? Karena konsepnya dia hanya ada clawback. Apa itu clawback? Nah, jadi swasta itu modalnya balik dulu, kan? Kemudian dia sudah dapat untung, kan? Nanti setelah dia dapat untung tertentu, batasan tertentu, baru kalau ada keuntungan sisa nanti dibagi dengan pemerintah. Gitu ya. Jadi pemerintah prinsipnya kalau KSP itu enggak cari untung dia. Karena tujuannya apa? Supaya infrastruktur terbangun pemerintah, untungnya itu adalah dari pembangunan infrastruktur itu, maka ekonomi berjalan. Ya. Pergerakan ekonomi di sekitar pembangunan tadi semua kan akhirnya hanya jalan tol ya. Kita tahu sendiri dampaknya kan luar biasa ya. Ya, dampaknya luar biasa nih buat ekonomi di sekitar itu kan. Itu sebenarnya yang dikejar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah sebenarnya nggak ngejar keuntungan di sini. Ya, nanti ada clawback tadi. Kalau memang ada kelebihan keuntungan, maka baru pemerintah dapat bagian. Ya. Nah, itu namanya clawback. Makanya saat ini kalau kita lihat, ya, tol-tol itu relatif tarifnya mahal tuh, tol-tol baru ya. Kenapa? Ya karena pengelolaan swasta murni gitu. Ya. Tarif tol itu saat ini karena dia investasinya besar, dikelola oleh swasta murni, ya maka penerimaan ini memang untuk mengejar kembali modal gitu. Kan dia punya target ya. Oh, sekian tahun modal balik dulu. Ya kan? Sekian tahun baru saya menerima keuntungan. Makanya KSP cenderung lebih lama. Berapa tadi? 50 tahun. Ya kan? Dan bisa diperpanjang karena terlalu besar investasinya kalau hanya dikasih waktu yang cukup pendek. Nah, itu bedanya KSP dengan KSPI. Oke ya, Mas Arno, saya kira menjawab ya. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak BSI BGS? Nah, beda. Kita lihat.
apa sih penerimaan PSG BGS. Nah, kalau PSG BGS itu pertama ya, pemerintah harus punya ini 10%, ya kan, digunakan langsung oleh pemerintah. Oke. Nah, kemudian ada kontribusi tahunan. Ya. Dan di akhir periode dia tidak langsung bangunan tadi menjadi milik pemerintah. Nah, di sini tidak ada pembagian keuntungan. Ya, pemerintah cukup meminta kontribusi tetap saja gitu. Dan 10% space. Jadi swasta murni nanti kalau ada keuntungan dari kegiatan ini diambil semua. Pemerintah hanya minta dianggap seperti sewa begitu. Ya, dianggap konsepnya seperti sewa tanah. Jadi pertama lah silahkan kamu bangun di sini, kamu sewa tanah saya jangka waktunya 30 tahun. Ya kan? Saya hanya minta space 10%. Keuntungan kamu ambil semua, tapi nanti kalau sudah selesai 30 tahun ini menjadi milik saya. Ya. Nah, itu konsep BGS PSG. Nah, jadi konsep pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun regulasi ini sebenarnya prinsipnya adalah keseimbangan antara anggaran pemerintah dengan pembangunan perekonomian. Ya, bagaimana mendukung sektor perekonomian gitu. Pemerintah anggaran terbatas, gimana caranya? Ya dengan konsep tadi, ada KSP, ada KSPI, ada BGS, ya kan? Supaya apa? Semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan, karena pembangunan harus berjalan. Kalau hanya mengandalkan APBN nggak mungkin gitu, ya kan? Nggak mungkin. Makanya kita lihat regulasi ini kan relatif baru ya. Di masa pemerintahan Pak Jokowi begitu ya. Di pemerintahan sebelumnya kan kita sudah tahu konsep ini tetapi belum diimplementasikan. Ya. Sehingga tadi ya, karena dukungan pemerintah pusat dalam hal ini presiden luar biasa terkait konsep manfaatan ini, nah maka regulasi disusun dan akhirnya kita lihat ya pembangunan luar biasa ya. Nah ini konsep-konsep yang sebenarnya kalau orang nggak paham, kalau orang nggak paham melihatnya, wah ini buang-buang duit aja nih pemerintah. Ya, ini kan uang rakyat ini untuk membangun jalan tol dan sebagainya. Sementara yang menikmati jalan tol hanya orang-orang kaya saja, orang-orang yang ekonomi terbatas nggak pernah bisa lewat jalan tol misalnya seperti itu kan. Ada ya yang orang yang dia punya pandangan seperti itu, ya itu tadi ya memang karena dia nggak paham gitu ya, nggak paham bagaimana konsep pengeluaran anggaran terkait dengan konsep-konsep pembiayaan infrastruktur. Pemerintah itu kan sebenarnya hanya menyiapkan lahan saja konsepnya sebenarnya. Makanya ada pembebasan lahan. Ya, dalam hal ini dikelola oleh kalau di DJKN Elmen kan, teman-teman tahu ya. Kita ada BLU namanya Elmen. Nah, Elmen inilah yang dia mengelola pembebasan lahan untuk infrastruktur misalnya tol. Oke ya. Nah, itu ya saya kira menjawab pertanyaan dari Arnold. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Yang tadi terkait pembagian keuntungan, Pak. Kalau misalnya terdapat kerugian operasional, misalnya gedungnya kebakaran, itu juga kerugiannya dibagi sebesar contohnya 30-70 gitu enggak, Pak? Oke. Pembagian keuntungan. Nah, bagaimana kalau nggak dapat untung? Ya, kan? Nah, kalau namanya ini, konsep KSP itu adalah kerjasama pemanfaatan. Konsepnya bisnis. Ya, karena konsep bisnis, ya kan, pemerintah ada dua tadi ya, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Nah, bagaimana dengan pembagian keuntungan? Pembagian keuntungan ini, ya, ini bagaimana cara menghitungnya? Itu ada
Nah, cara perhitungannya ada. Nanti kayaknya ini dibahasnya di mungkin teman-teman belum dapat deh. Nanti kita hanya akan bicara terkait sewa saja ini, cara menghitung sewa. Ya. Jadi nanti akan ketemu di mana misalnya pemerintah dapat 30-70 atas keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah. Ya, artinya kalau ada keuntungan ya nanti dibagi. Kalau tidak ada keuntungan, rugi ya tidak dibagi. Ya, karena tadi namanya juga risiko usaha. Gitu. Risiko usaha, makanya ketika kita memutuskan menyetujui KSP itu kan mereka membuat namanya proposal. Proposal ini loh, saya mau menyewa BMN ini dengan konsep KSP. Proposal usaha saya itu ini. Saya mau berusaha ini, proyeksinya seperti ini kira-kira. Ya kan? Nah, nanti kita akan mereview itu proyeksinya itu. Oh, layak apa tidak. Nanti setelah dihitung, oh iya, berdasarkan evaluasi tim penilai KSP, maka ini investasinya layak untuk dijalankan. Artinya berarti ada keuntungan di situ. Gitu. Nanti akhirnya muncul pembagian keuntungan seperti ini misalnya kan. Berarti memang usahanya layak. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata dalam prakteknya dia rugi? Nah, kalau konsepnya rugi, maka rugi itu tidak dibagi. Artinya berarti pemerintah dapat rugi. Enggak. Ya kan? Kalau untung, ya kan, ayo dibagi. Tapi kalau rugi, itu dianggap kesalahan manajemen. Ya kan? Kan proyeksinya yang kita sepakati itu enggak ada namanya kerugian di dalam bisnis ini, tidak ada. Kenapa bisa rugi? Ya berarti ada miss di dalam manajemennya dong. Kenapa bisa rugi? Ya? Sehingga kerugian itu ya dibebankan sendiri kepada manajemen yang dianggap tidak layak ya dia untuk mengelola bisnis ini begitu. Nah, bagaimana kalau ternyata ada kebakaran dan sebagainya? Nah, itu namanya force majeure. Ini kan force majeure itu ya kembali semua manajemen itu yang menanggung risikonya ya. Justru itu kerugian bagi pemerintah karena pemerintah kan harapannya nanti di akhir KSP itu masih punya ini ya. Masih ada BUMN nanti yang akan menjadi milik pemerintah. Tadi misalnya KSP dermaga. Dengan KSP dermaga ini maka pelabuhan gitu ya. Investor atau pihak pelindo membangun dermaga baru di situ, membangun infrastruktur baru di situ, gitu kan? Itu syarat ya. Persyaratan KSP itu swasta atau investor harus melakukan investasi terhadap wilayah itu. Ya, tidak hanya memanfaatkan. Saat ini misalnya ya di pelabuhan itu sudah berjalan. Ya, karena kan sekarang dikelola oleh Kementerian Perhubungan ya. Sudah ada pelabuhan, sudah ada dermaga, sudah berjalan seperti biasa. Tapi kalau swasta mau memanfaatkan dalam bentuk KSP, dia harus investasi di situ syaratnya. Tidak boleh langsung saya sewa, saya pakai aja, nggak bisa. Itu nanti namanya KSO, kerjasama pemanfaatan operasional. Beda. Kalau KSP dia harus investasi di objek itu. Misalnya tadi, saya akan investasi dengan menambah dermaga. Dermaga saya panjangin. Saya akan membangun pelayanan yang lebih bagus dengan bangun kantor baru. Nah, kan? Nah, jadi ada investasi baru di situ. Ya kan? Dengan investasi baru di situ, nah, berarti nanti ketika berakhirnya KSP, itu semua menjadi milik pemerintah. Tadi misalnya penambahan dermaga. Oh, berarti yang tadinya dermaganya 100 meter panjangnya, nah, investasi dari mitra tadi menjadi 200 meter misalnya. Ini kan akan menjadi milik pemerintah. Kan? Nah, sama seperti yang tadi misalnya KSPI ya, yang tadi pertanyaan Arno tadi. Ya memang saat ini ya, tol itu memang tarifnya mahal karena masih swasta murni gitu. Nanti setelah 50 tahun pasti murah, bahkan gratis gitu. Jadi pemerintah tinggal melakukan pemeliharaan aja tol itu kan, pemeliharaan, ya kan, sehingga tarifnya pasti murah sekali. Kenapa? Karena memang digunakan untuk pelayanan. Ya.
Nah, konsep sekarang karena dia masih bisnis maka menjadi mahal. Nah, itu konsepnya ya. Mbak Nabila jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Bapak. Enggak, silakan. Terkait pada poin prinsip pemanfaatan BUMN, Pak. Pada poin penerimaan negara yang disetorkan seluruhnya ke kas negara, tetapi ada pengecualian yang ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, itu contohnya kayak seperti aset BLU gitu ya, Pak? Aset BLU yang terkait. Nah, kan yang kalau ya? PKS Halaman berapa ya? Halaman berapa? Halaman sebelum yang habis ini, Pak, habis skema pemanfaatan BUMN yang masih awal-awal sih. Setelah ini ya. Iya itu, Pak, yang poin penerimaan negara. Oke, yang ya. ini. Kan PKS kan bisa dibilang kayak sebagai BLU-nya di Indonesia kan ya, Pak. Nah, saya penasaran aja sih, Pak. Ini agak sensitif dikit sih, Pak. Mohon maaf kalau gedung G atau gedung SC kan bisa kayak disewakan gitu kan, ya kan, Pak. Nah, itu bisa dikatakan itu masuknya ke kas negara atau ada prinsip-prinsip lain nih, Pak, dalam sewaan gedung G atau gedung SC yang ada di PKS TAN itu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi nanti penerimaan negara disetor seluruhnya ke kas negara kecuali ada ketentuan lain. Nah, ini boleh kalau kita mau ngomongin BLU, maka memang berbeda ya, memang berbeda. Konsep BLU itu berbeda. Seperti tadi sama Mas Angga, BLU itu dia ada perkecualian. Jadi tidak semua penerimaan BLU itu diserahkan kas negara. Ini kalau kita mau ngomongin konsep pengelolaan anggaran di BLU ya, penerimaan BLU ya. Bukan hanya di STAN adalah BLU. Kemudian di elemen juga begitu. Jadi mereka ada porsi tertentu di mana hasil pendapatan itu dikelola sendiri oleh BLU. Nah, itu kalau konsep BLU seperti itu. Ya. Nah, termasuk kan kalau PKN STAN itu mungkin ya dari penerimaan misalnya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan penerimaan itu tidak semua disetor kas negara, itu diperbolehkan ya, untuk menggerakkan aktivitas dalam bentuk mungkin tidak hanya aktivitas ya, tapi dalam bentuk pelayanan juga begitu. Misalnya untuk membangun sesuatu yang itu tidak dianggarkan ya, tapi hasil penerimaannya kemudian dimanfaatkan untuk menambah misalnya AC di ruangan dan sebagainya. Itu diperbolehkan dalam konsep BLU. Nah, kalau dalam konsep di sini terkait dengan pemanfaatan ini, BUMN ya, pemanfaatan BUMN, memang konsepnya semua disetor kas negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ini contohnya ini, ketupi. Jadi kan ketupi ini memang ada penerimaan yang konsepnya dia disetor ke kas negara, ada juga yang dia nanti konsepnya adalah dia diterima dalam bentuk untuk digunakan membangun aset lainnya. Gitu. Nah, kita lihat ya. Tupi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, pengenalan mitra. Sebentar. Ini sekalian. Nah, ketupi ini ya dia agak ribet sebenarnya ya, karena memang dia ada hal-hal lain yang harus diperhatikan kalau kita mau ngomongin masalah ketupi ini ya. Nah, jadi penerimaannya itu ya kan ada namanya ini upfront payment. Ya kan? Nah, upfront payment ini ya kan dia digunakan untuk membangun ini fasilitas lain. Nah, hasil ketupi adalah apa? Dapat berupa tanah, gedung bangunan, fasilitas yang diadakan oleh mitra. Ya, pengadaannya diperjanjikan antara BLU dan mitra ketupi. Menjadi BUMN pada pengelola barang sejak diserahkan oleh mitra ketupi pada BLU. Ya. Jadi memang ini seperti tadi nyambung dengan pertanyaan Mas Angga sebenarnya. Konsepnya ini bersinggungan dengan BLU. Ya,
bersinggungan dengan PLU. Tahu sendiri ya, PLU tadi kan dia diperbolehkan untuk mengelola penerimaannya sendiri. Dan sehingga apa? Sehingga konsepnya ini ada namanya upfront payment. Pembayaran upfront payment tidak membatasi hak PLU untuk memperoleh clawback. Ya, jadi clawback tetap diterima, tapi upfront payment ini ya tetap diterima oleh PLU ya untuk memanfaatkan ya pembayaran ini untuk pembangunan yang lainnya. Nah, itu makanya dia tidak dalam bentuk cash dia. Kalau tadi kan demoan diserkas negara kan. Nah, tapi kalau konsep pemanfaatan ke B ini dia tidak semua diserkas negara. Ya, dia ada pembayaran yang dia nanti akan dimanfaatkan sendiri oleh BLU gitu. Namanya upfront payment. Nah, ya diserkas negara yang ini. Clawback tadi ya, clawback diserkas negara, tapi upfront payment dia tidak diserkas negara, tapi dioptimalkan oleh BLU. Itu Mas Angga. Baik, Oke, ini berarti sekalian ya, saya menjelaskan terkait ketubi berarti. Yang lain, silahkan kalau ada lagi. Izin bertanya, Pak. Oke, karena waktu ya, ini pertanyaan terakhir. Silakan Mas Beni. Terkait infrastruktur yang dibangun oleh investor tadi itu memang kalau misalnya udah jatuh tempo itu nggak diganti lagi sama pemerintah ya, Pak? Bukannya kalau misalnya kayak gitu bisa terindikasi suatu gratifikasi gitu? Gimana? Coba pelan-pelan nih pertanyaannya. Terkait infrastruktur yang dibangun oleh investor itu, Pak. Apakah sama sekali nggak ada ganti rugi oleh pemerintah atau memang secara cuma-cuma dikasih gitu, Pak? Bukan kalau misalnya seperti itu bisa terindikasi suap atau gratifikasi, Pak? Oke. Kan kita ngomongnya adalah KSPI. Ya. Kalau ngomong KSPI tadi infrastruktur ya, ngomongin infrastruktur ya. Kan nanti diserahkannya itu kepada pemerintah, bukan kepada perorangan. Memang di dalam perjanjian kerjasamanya disampaikan, dijelaskan ya. Ini kan ada namanya perjanjian kerjasama. Di awal itu ada perjanjian. Ya, KSPI itu mitra memberi proposal, kita melakukan evaluasi, ya kan setelah hasil evaluasinya setuju, oke, silahkan dijalankan. Nah, dalam proses berjalannya waktu ini kan ada proses evaluasi ya. Oh iya, ini hasil auditnya setiap tahun dia menelan keuntungan sekian. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, oh ternyata dia 10 tahun sudah kembali modalnya, ya kan? Kemudian 15 tahun dia sudah menerima keuntungan yang layak. Nah, setelah 15 tahun itu baru kemudian ada namanya clawback tadi. Pembagian keuntungan dibagi kelebihannya. Jadi misalnya nanti ada persentase itu. Jadi clawback pemerintah misalnya 30% dari kelebihan keuntungan gitu. Jadi ada nanti standar misalnya keuntungan mitra itu misalnya 20%. Oke, berarti ditetapkan 20% dari normal itu keuntungan mitra. Kalau ternyata keuntungan dalam satu waktu setelah jangka waktu tertentu tadi dia misalnya sampai 30%, maka sisanya 10% itu dibagi tadi berdasarkan perjanjiannya. Misalnya pemerintah 30%, ya 30% dari sisa tadi. Dari yang 10 tadi. Pemerintah dapat namanya clawback. Nah, nanti di akhir periode, sesuai dengan kesepakatan dari hasil perjanjian ini, maka bangunan, konstruksi beserta sarananya akan menjadi milik pemerintah. Pengembangan infrastruktur, ya kan? Hasil pembangunan, ini semua akan menjadi milik pemerintah. Jadi memang di perjanjian itu akan seperti itu, sama seperti konsep pemanfaatan yang lainnya. Ya, KSP, KSPI, BKS, ini semua ada kontrak di depan. Bahwa nanti di akhir periode dia harus diserahkan kepada pemerintah. Nah, begitu. Jadi konsepnya memang seperti itu dalam perjanjian, sehingga nanti akhir periode diserahkan kepada pemerintah. Ya, tidak berarti kemudian wah ini gratifikasi dong dari pihak swasta kepada pemerintah. Ya tidak. Nah, ini kan mereka sudah menerima untung selama ini begitu ya. Jadi infrastruktur itu pada akhirnya memang akan menjadi milik pemerintah dan akan digunakan untuk tentunya ya fasilitas umum. Begitu Mas Beni, apakah menjawab pertanyaannya?
dapat dipahami, Pak. Terima kasih. Oke ya, terima kasih teman-teman ya. Karena waktu yang pendek teman-teman, mohon maaf nih. Jadi kita diskusinya ini lompat-lompat, tapi saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memahamkan teman-teman, paling tidak ada gambaran, ya kan, bagaimana sih konsep pemanfaatan barang milik negara itu, ya. Jadi kalau kita bisa rangkum, ada dalam bentuk sewa, ya, nanti ada dibedakan siapa yang boleh menyewa dan bagaimana sistem penerimaan negara dalam bentuk sewa itu, dan dalam bentuk KSP, kerjasama pemanfaatan, ya, siapa saja yang boleh memanfaatkan KSP. Kemudian kalau KSP itu ada 3 ya keuntungan yang akan diterima pemerintah, yaitu kontribusi tetap, pembagian keuntungan, dan hasil KSP itu sendiri. Kalau KSPI ya, maka penerimaan pemerintah itu dalam bentuk clawback serta hasil dari KSPI. Nah, kalau BGS, BSG, maka penerimaan pemerintah itu dalam bentuk pertama 10% dari pembangunan awal harus diterima pemerintah. Yang kedua adalah adanya kontribusi tetap, nah, dan yang ketiga akan menerima hasil di akhir periode BGS BSG. Ya. Kemudian kalau kita mau ngomongin ketupi, maka ketupi ini yang akan diterima pemerintah adalah selain hasil dari ketupi itu sendiri, ada namanya upfront payment ya, yang akan dimanfaatkan oleh PLU dan clawback ketika ada kelebihan keuntungan. Ya. Mungkin demikian teman-teman yang bisa saya simpulkan dalam diskusi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan teman-teman ya tentang sistem pemanfaatan barang milik negara ya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan diskusi, karena ini sebenarnya banyak ya. Nah, kalau kita kan penilai ya. Jadi ini kan gambaran awal dulu terkait dengan pemanfaatan BUMN. Nah, kebetulan karena waktu yang terbatas, maka dalam pertemuan hari ini kita pertemuan di semester ini mungkin nanti kita hanya akan berdiskusi terkait dengan penilaian sewa saja. Ya, tidak bagaimana cara menghitung KSP, ya, KSPI, ketupi. Nah, itu nanti mungkin teman-teman nanti kalau melanjutkan di D4 ya. Nah, nanti mungkin kalau di D4 silahkan mungkin nanti kita akan coba usulkan agar yang lebih advance ini nanti masuk di kurikulum itu gitu. Ya, saya kira demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya atas perhatiannya ya, terima kasih, dan saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada kelas 5T5 nih. Meskipun kemarin ada beberapa orang yang ikut hair begitu ya, namun secara keseluruhan kelas 5T5 mayoritas nilainya luar biasa ya dibanding dengan kelas-kelas yang lain. Terima kasih, tolong dipertahankan ya, dan buat yang kemarin sempat remedi jangan patah semangat ya, nanti semangat untuk diperbaiki ya ke depannya, dan mudah-mudahan nanti di UAS-nya menjadi lebih baik. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya.